Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فإن عبدكم الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya hormati, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan, nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada kita semua, kenikmatan lahiriah maupun kenikmatan batin. Terkhusus pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang cukup besar ini dalam rangka untuk mengkaji suatu tema yang mungkin jarang disentuh oleh kebanyakan pihak, suatu tema yang mungkin dianggap kurang bermakna oleh sebagian pihak, sebuah tema yang mungkin dianggap kurang pas oleh sebagian pihak. Namun sungguhnya, kaum muslimin yang saya hormati, justru tema yang akan kita bahas ini nanti insyaallah taala adalah tema yang merupakan salah satu dari prinsip-prinsip besar Islam yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema yang akan kita angkat nanti insyaallah justru akan kita rasakan kemanfaatannya, kita rasakan kegunaannya, kita rasakan faedahnya sepanjang hidup kita, dari mulai kita lahir sampai kita mati nanti. Tema itu adalah yang disebutkan dalam selebaran yang sudah menyebar, menyelami dunia jin. Menyelami dunia jin. Biasanya yang menyampaikan itu disebut oleh mereka dengan jinolog. Jinolog. Tapi saya bukan jinolog. Saya orang biasa aja. Pembahasannya seperti ini, khonafidinahasakumullah. Kalau kita mau merujuk kepada
bimbingan Al-Quran, bimbingan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau merujuk kepada penjelasan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan para ulama. Kita akan mendapati keterangan yang sangat detail, yang sangat rinci, dan tidak perlu kita kemudian merujuk kepada jinolog yang ada itu. Cukup dengan kita merujuk kepada ayat Al-Quran, merujuk kepada hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, merujuk kepada keterangan para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, juga para ulama yang setelah mereka, generasi demi generasi sampai ulama sekarang ini pun, itu cukup untuk mewakili, bahkan lebih dari cukup untuk menjelaskan tentang yang namanya dunia jin. Untuk masalah sejauh mana pentingnya materi ini, nanti kita akan ulas di tengah-tengah pembahasan insyaallah. Ikhwanifiddin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati. Sebelum saya masuk kepada pembahasan inti tema ini, yang perlu difahami bersama oleh kita, bahwasannya dunia jin itu beda dengan dunia manusia, beda pula dengan dunia malaikat. Di sini ada 3 dunia. Ada dunia malaikat, ada dunia jin, ada dunia manusia. Dunia manusia, dunia kita, di kalangan kita termasuk manusia, Bani Adam. Dunia malaikat tentunya perlu pembahasan khusus tentang siapa malaikat itu dan bagaimana peri kehidupan malaikat itu. Dan yang ketiga ada dunia jin, dunia yang kita bahas nanti insyaallah ta'ala. Itu beda dunia manusia, beda dunia jin. Perbedaan yang sangat mencolok, kaum muslimin yang saya hormati, ialah kalau dunia jin dimasukkan oleh para ulama, dimasukkan dalam prinsip Islam termasuk perkara-perkara ghaibiyah, perkara-perkara gaib yang halus, yang tidak bisa kita pandang dengan mata telanjang ini. Itu secara globalnya. Sehingga kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, dikarenakan alamnya beda dengan alam kita, dikarenakan alamnya lebih halus daripada kita, maka untuk mengetahui seluk-beluk alam itu harus, saya katakan harus, merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu akan semua alam ini, yang maha tahu akan makhluk-makhluknya. Harus merujuk kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menerangkan kepada umatnya tentang seluk-beluk alam halus tersebut, yang intinya harus kembali kepada bimbingan Al-Quran, harus kembali pada bimbingan hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disertai dengan penjelasan pakar-pakar, jinolog dari kalangan para ulama, bukan dari kalangan sembarang jinolog, dari kalangan para ulama. Para ulama kita dari mulai zamannya sahabat sampai sekarang ini, jangan Anda pikir hanya bisa menerangkan tentang masalah sholat, atau tentang masalah puasa, atau tentang masalah haji, atau masalah zakat, atau masalah yang lain. Tidak. Bahkan mereka bisa menerangkan dengan rinci tentang masa dunia jin, tentunya kembali kepada bimbingan yang tadi. Di antara buktinya kaum muslimin yang saya hormati, di depan saya ini ada sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang meninggal pada tahun
769 Hijriah yang lalu. Sekitar 700-an tahun yang lalu lah. Ditulis oleh salah seorang syekh al-imam al-allamah Badruddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Shibli dari kalangan mazhab Hanafi, menulis kitab khusus diberi judul oleh beliau dengan Ahkamul Mirjan fi Ahkamil Jan. Kitab yang antum lihat ini menerangkan dengan detail dari mulai A sampai Z yang namanya jin itu apa. Ada bukunya, sehingga tidak perlu kemudian lari ke jinolog. Cukup dengan Anda merujuk kepada buku ini, Anda tambahi dari referensi yang lainnya, antum melihat nas-nas Al-Quran, nas-nas Al-Hadis, jadilah Anda ketika berbicara lebih pakar daripada jinolog yang super pakar itu. Barakallahu fiik. Dan menggunakan bahasa Arab, bukan menggunakan bahasa Inggris. Barakallahu fiik. Ringkasnya kaum muslimin yang saya hormati, yang ingin saya tekankan di sini adalah dikarenakan alamnya alam halus, maka harus kembali kepada bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dengan rekaan-rekaan, tidak bisa dengan praduga-praduga, tidak bisa dengan pengakuan-pengakuan, tidak bisa. Harus dengan pemberitahuan, berita dari Allah Subhanahu Wa Taala, berita dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dari keterangan-keterangan para ulama yang berpengalaman dalam masalah. Kemudian kaum muslimin yang saya hormati, berbicara masalah dunia jin, ini saya katakan pembicaraan yang sangat luas. Sama luasnya tatkala kita berbicara tentang dunia manusia. Kenapa demikian? Dikarenakan yang namanya jin itu, mereka tinggalnya sama dengan manusia ini. Alamnya mereka ya alam dunia ini. Tempatnya mereka ya sama dengan tempatnya kita ini. Nah, akan saya terangkan insyaallah. Dan dalam waktu yang bersamaan, jin itu juga termasuk makhluk yang diberi beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka semua beribadat padaku. Jin dan manusia adalah dua makhluk yang dikasih beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, berkewajiban mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membicarakan dunia jin sama luasnya dengan membicarakan dunia manusia. Namun kaum muslimin yang saya hormati, kalaupun tidak bisa disampaikan seluruhnya, ya paling tidak disampaikan sebagiannya. Lumayan mendapatkan sedikit pengalaman yang namanya dunia jin tersebut. Dari pembahasan yang luas itu kaum muslimin yang saya hormati, bisa kita klasifikasikan pembahasan dunia jin ini menjadi beberapa pembahasan. Baik, jangan sana kemari. Pembahasan yang pertama tentang masalah dunia jin itu membahas tentang masalah pri kehidupan mereka. Meliputi mereka itu dari mana asalnya, diciptakan dari apa, bapaknya sopo, siapa bapaknya, kemudian apakah mereka ini beranak pinak, mereka itu tempat tinggalnya di mana, mereka majelisnya, tempat duduknya di mana, rumahnya mana, kendaraannya apa, makanannya apa. Tamam? Kemudian bagaimana bentuknya mereka. Itu semuanya terkait dengan pri kehidupan bangsa jin. Dibahas tuntas oleh para ulama. Selesai pembahasan masalah dunia jin, kemudian dibahas tentang masalah interaksi antara manusia dengan jin.
interaksi antara manusia dengan jin. Bagaimana tentang permasalahan apakah mungkin seorang manusia nikah dengan jin, jin nikah dengan manusia, manusianya laki-laki, jinnya perempuan, atau jinnya laki-laki, manusianya perempuan, apakah mungkin terjadi, apakah mungkin punya anak, kalau punya anak, anaknya bentuknya kayak apa, apakah bentuknya kayak jin begitu, ataukah bentuknya kayak manusia, atau bagaimana, kemudian bagaimana jin dengan manusia itu, apakah mereka takut sama manusia, ataukah berani sama manusia, terkait dengan perkara interaksi antara jin dengan manusia. Pembahasan juga cukup panjang. Juga pembahasan tentang permasalahan yang ketiga, pembahasan tentang permasalahan ibadahnya jin. Itu juga perlu dibahas. Kenapa? Dikarenakan jin itu mukallaf. Mukallaf itu ialah makhluk yang diberi beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak manusia. Gimana ibadahnya jin itu? Jin itu ibadah di mana? Tempat ibadahnya bagaimana? Bagaimana cara sholatnya? Bagaimana cara hajinya? Apakah mereka juga berbuat ini, berbuat itu? Terkait dengan semua pembahasan masalah ibadahnya jin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kaum muslimin yang saya hormati, pembahasan yang sangat banyak tentang masalah hukum-hukum fikih. Dunia jin juga bahas hukum fikih. Bagaimana kalau kemudian Anda diimami sama jin? Jin jadi imam, Anda jadi makmum, apakah dihitung sholat jamaah ataukah dikatakan sholat sendirian? Kalau misalkan Anda sedang sholat, tahu-tahu ada jin lewat di depan Anda lagi sholat, sholatnya putus atau nggak putus? Itu pembahasan panjang, sangat panjang sekali pembahasannya. Nah, dan pembahasan yang paling penting, Harapatina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, adalah pembahasan tentang masalah tipu daya jin terhadap Bani Adam. Ini yang paling penting. Dan sesungguhnya tujuan inti pembahasan menyelami dunia jin itu materi yang satu ini. Dikarenakan di antara jin itu ialah iblis. Iblis laknatullahi alaih. Saya terangkan bahwanya iblis itu ialah moyangnya jin. Iblis ini sebagaimana Anda tahu kaum muslimin yang saya hormati memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala siap untuk menyimpangkan Bani Adam. Maka semenjak dia dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan rajim, la'in, terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dia sudah mulai memancangkan bendera peperangan melawan Bani Adam. Sudah menyatakan sumpah serapahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyimpangkan Bani Adam dan siap menebarkan permusuhan dia kepada Bani Adam sampai hari penghabisan nanti. Yang satu ini yang paling penting. Kita harus tahu bagaimana trik-triknya syaitan dalam menggoda Bani Adam. Dari mulai masalah was-was, bagaimana cara dia memberikan was-was kepada Bani Adam. Kemudian terkait dengan pembahasan gangguan-gangguannya dia. Gangguannya bisa dalam bentuk kesurupan. Dia masuk dalam tubuhnya orang, kesurupan. Dalam bentuk was-was, dalam bentuk ini, dalam bentuk itu. Gangguan syaitan, gangguan iblis kepada Bani Adam. Ini pembahasan yang sangat besar, yang sangat panjang. Setelah saya membuka-buka sedikit referensi tentang masalah jin, semakin saya buka satu kitab, terpaksa harus membuka kitab-kitab yang lain. Setiap saya ingin membahas sebuah permasalahan tentang masalah jin, ternyata saya harus membuka sekian puluh kitab untuk mengetahuinya. Setiap kali saya membuka buku-buku yang ada itu, muncul sekian banyak masalah di belakangnya. Maka secara global saya menyimpulkan kalau seandainya pembahasan masalah jin itu ditulis,
dibikin sebuah buku, itu nggak cukup segini. Nggak cukup segini. Karena yang dibahas sama beliau ini hanya semata-mata peri kehidupan jin saja. Kalau mau dibahas lengkap bagaimana saya terangkan tadi, dari mulai awal sampai terakhirnya, bisa keluar dalam bentuk buku setebal ini, itu saya syukur. Saya syukur ini. Nah, bayangan saya, itu bisa sampai keluar beberapa jilid tebal. Dengan perincian secara detail, dari mulai A sampai Z tentang masalah kehidupan jin. Ini sebagai mukadimah saya gambarkan kaum muslimin yang saya hormati, bahwa ternyata mengetahui dunia jin sangatlah penting dan sangat luas pembahasannya. Yang terpenting adalah mereka itu, terkhususnya adalah iblis la'natullahi alaih, adalah musuh-musuh kita Bani Adam. Musuh-musuh kita Bani Adam. Sehingga kalau ada yang tanya apa faedahnya atau gunanya, apa pentingnya mempelajari masalah jin, kita katakan pentingnya itu sama seperti pentingnya makan bagi Anda. Sama seperti pentingnya minum bagi Anda. Dikatakan demikian dikarenakan memang Anda sangat berkepentingan untuk bisa menyelamatkan diri dari tipu daya jin, tipu daya syaitan, menyelamatkan diri dari gangguan-gangguan mereka, dari was-was mereka, dari upaya-upaya penyimpangan yang mereka lakukan. Dan justru kaum muslimin yang saya hormati, kalau bisa diringkas, bahwasanya para nabi dan para rasul, kitab-kitab suci yang diturunkan kepada umat yang ada ini oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang diletakkan untuk umat dulu sampai sekarang ini, itu semuanya pembahasannya masalah ma'rakatul jinni wal ins. Semua pembahasannya terkait dengan masalah perseteruan antara manusia dengan jin. Sehingga sangat penting. Bukan materi yang ringan dan bukan materi yang gampang, bukan pula materi yang dianggap lalu. Justru sangat penting kaum muslimin yang soleh. Untuk menyingkat waktu, kita akan membahas insyaallah taala yang pertama, dan yang kita pentingkan di sini insyaallah, membahas tentang masalah peri kehidupan jin. Membahas tentang masalah peri kehidupan jin. Kaum muslimin yang saya hormati, yang namanya jin, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, nar. Sebagaimana asal muasalnya bangsa manusia itu terbuat dari tin, dari tanah. Ini ditegaskan oleh Allah Taala dalam banyak ayatnya. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang pernyataan iblis sendiri. Katanya iblis kepada Allah, "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Wahai Allah, Engkau ciptakan aku dari nar, dari api, dan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Juga disebutkan dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hijr, ayat yang ke-27, Allah menyatakan, "Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Min naris samum. Dan jin, kata Allah, kami ciptakan dia sebelum Adam. Kami ciptakan dia sebelum Adam terbuat dari api yang hitam. Api yang bercampurkan asap-asap hitam. Jika disebutkan dalam ayat yang lainnya, dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-15,
Allah menegaskan, wa khalaqal janna min marijin min nar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah menciptakan jin dari api yang marij. Api yang marij diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah api yang menyala-nyala yang bercampur dengan hitamnya asap. Api yang menyala-nyala yang bercampur dengan hitamnya asap. Ini pun juga disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Saya tulis di sini di nomor 2996 dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang asal muasal penciptaan tiga bangsa, malaikat, jin dan manusia. Beliau menerangkan, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api yang menyala-nyala yang bercampur dengan hitamnya asap. Sementara Adam alaihi salatu wassalam diciptakan sebagaimana yang digambarkan kepada kalian dalam ayat. Dari apa itu? Dari tanah. Enak ya ikhwan, yang memberitahukan Allah dan Rasulnya. Dengan yakin, dengan pasti kita mengatakan jin itu terbuat dari api yang menyala-nyala yang bercampur dengan hitamnya asap. Asal muasal penciptaan jin. Kemudian kaum muslimin yang saya hormati, apakah jin itu ada? Apakah jin itu ada? Saya mau tanya kalau gitu. Saya mau tanya lengkap dengan dalilnya. Lumayan ya, kasih hadiah. Yang bisa jawab tak kasih hadiah ini. Saya mau tanya ini. Atau ada yang mau saya tanya? Angkat tangan. Dokternya mau nanya. Sayyid, hendak ya dokter. Pertanyaan saya tadi, apakah jin itu ada? Dan apa dalilnya? Yang saya maukan sekarang itu ialah, apakah jin itu berwujud, ada dan berwujud, bernyawa, hidup sebagaimana manusia ini? Kalau semata-mata ada ya gampang jawabannya ada. Tapi saya bacakan penciptaannya ada, seperti ada. Nah, apakah jin itu ada? Dalam artian dia itu hidup, makhluk hidup, beraktivitas, berinteraksi. Ataukah jin itu semata-mata sebuah kekuatan supranatural, atau kekuatan jahat, atau roh-roh jahat, atau sisanya yang nggak berwujud? Nah, enggak ya, teruskan dulu, jangan khawatir. Gimana jawabannya? Iya, pertanyaannya gampang lah, ante dia. Dikasih ya kak, sedikit susah biar jawabannya. Monggo, jenengan, silakan. Ada dalilnya? Jawabannya urusan pernah melihat. Bentuknya kayak apa? Hah? Bentuknya sama? Sama kayak siapa? Berarti pandangan Anda keliru. Pandangan Anda keliru. Monggo Pak. Salam.
Lampu mati kayaknya nih. Ya. Lampunya padam ini, Pak. Iya, makanya saya biarkan tadi karena sebelumnya dikasih selentingan padam. Saya nggak komplain karena saya tahu sebelum. Insya Allah. Ini kondisinya mendadak. Iya. Baik. Masya Allah. Jin itu ada, berinteraksi, hidup, begitu Pak ya, aktivitas, dasarnya ialah Al-Quran dan dibuktikan secara ilmiah. Al-Qurannya yang mana Pak? Yang saya inginkan itu ya ayatnya atau hadisnya atau apa. Kalau Al-Quran gitu ya, tadi saya terangkan dari awal Al-Quran yang menjelaskan. Ayat apa, surat apa, begitu. Iya. Bagus. Kayak layak mendapatkan hadiah ini. Jawabannya sudah benar, yang lain nggak usah angkat tangan. Dikasihkan sama Bapak. Iya. Nah, jawabannya sangat jelas. Yang namanya jin itu ada. Maujud, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup, yang berinteraksi, yang beraktivitas, yang bernyawa. Sebagaimana manusia yang ada ini, cuma mereka itu alam jin, kita alamnya manusia. Sehingga jin itu bukan semata-mata kuwatun syirirah. Bukanlah sebagaimana yang dikatakan oleh kaum orientalis dan semisalnya. Jin itu nggak ada wujudnya, itu hanya semata-mata bahasa kiasan yang menerangkan kekuatan jahat yang gentayangan gitu saja. Lah, itu keyakinan yang batil. Jin itu ada, makhluk yang bernyawa, yang berinteraksi. Dalilnya cukup dengan satu tadi yang dikatakan sama Bapak tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Dari sisi mereka juga diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semata-mata sebuah kekuatan, masa kekuatan disuruh ibadah? Kalau di mana otak mereka itu ya ikhwan? Kalau sebuah kekuatan semata kekuatan jahat, lalu untuk apa Allah mengatakan demikian? Disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang mukallaf yang ibadahnya sama dengan ibadahnya manusia, harus sholat, harus puasa, harus haji kalau dia mampu, harus zakat kalau dia mampu. Sesuatu yang disifati diperintah untuk ibadah itu mesti sesuatu yang makhluk, sesuatu yang punya nyawa, yang beraktivitas, yang berinteraksi sebagaimana manusia yang ada. Dalilnya Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan para ulama dari mulai zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini sampai yaumul qiyamah nanti, yang menyelisihinya hanya kaum filsafat. Yang menyelisihinya hanya kaum filsafat, kaum rasionalis pendewa akal, dan kaum orientalis. Nggak ada lagi yang lain. Itu pun katanya para ulama yang mengingkarinya keroco-keroconya mereka. Kalau tokoh-tokoh filsafatnya, tokoh-tokoh yang mendewakan akal dari kalangan mereka, itu mengimani adanya jin. Mereka hanya nggak percaya satu permasalahan. Filsafat yang tokohnya itu mereka hanya tidak percaya satu permasalahan. Tidak percaya kalau jin itu bisa masuk ke tubuhnya manusia. Hanya itu yang mereka ingkari. Kalau wujud ada, maujud makhluk bernyawa, mereka yakini.
Tapi mereka tidak percaya kalau jin itu bisa masuk dalam tubuhnya manusia. Nanti akan saya terangkan insyaallah ta'ala. Mereka menggunakan akal, jin dari api, manusia dari tanah, menyatu, kebakar lah. Nah, ternyatanya ada orang kemasukan jin dan kebakar, berarti bukan jin yang masuk itu lain. Nah, ini satu pembahasan yang saya katakan tadi, kaum muslimin yang saya hormati, juga termasuk pembahasan yang menunjukkan betapa pentingnya menyelami dunia jin. Ternyata menyangkut prinsip. Para ulama sudah menyatakan orang-orang yang mengingkari adanya jin itu orang menyimpang. Orang yang akidahnya menyimpang, nggak lurus akidahnya itu. Bahkan rata-rata yang mengingkari itu orang kafir ya Pak. Ada. Ini sangat penting mengetahui dunia jin. Baik, sehingga kita sepakat bahwasanya jin itu ada, makhluk beraktivitas, berinteraksi, bernyawa, dan asal muasal penciptaannya dari api yang menyala-nyala, yang dicampur dengan hitamnya asap. Sekarang pembahasan yang berikutnya. Mereka ini adalah makhluk yang selalu bentuknya api, ataukah sudah berubah dari penciptaan asalnya? Tahu tanyanya? Hal yang saya tanyakan ini. Apakah mereka itu? Mereka dikatakan mereka asal muasal penciptaannya kan api ya, dari api yang menyala-nyala. Apakah mereka itu kemudian setelah itu terus jadi api yang menyala-nyala, atau sudah berubah dari asal penciptaannya? Jadi makhluk yang berdiri sendiri, yang beraktivitas dan misalnya. Jawabannya kaum muslimin yang saya hormati. Gak ada acang-acang mau jawab ini, tenang. Ini biar pas sampai selesai taklim, selesai hadiahnya. Kalau sering kasih hadiah, kehabisan nanti. Jawabannya kaum muslimin yang saya hormati. Diterangkan di sini oleh Al-Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Asy-Syibli dalam buku yang saya bawa tadi ini. Beliau membawakan beberapa argumentasi yang menunjukkan bahwasanya iblis dan juga jin-jin, setan-setan yang ada itu, mereka sudah berubah dari bentuk aslinya, dari bentuk asal penciptaannya. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam asal muasalnya dari tanah, kan gitu ya. Itu tidak kemudian tanah terus jadi manusia tanah gitu, tidak. Tapi sudah berubah dari bentuk asal penciptaannya dari tanah, berubah menjadi manusia sebagaimana yang Anda saksikan sekarang ini, Anda masing-masing ini. Untuk melihat ini tanah atau bukan ini? Ini daging, ada tulangnya segala macamnya itu. Maka begitu pula yang namanya bangsa jin. Betul memang asal muasalnya dari api yang menyala-nyala. Tapi setelah itu mereka sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dari asal penciptaannya. Di antara buktinya kaum muslimin yang saya hormati, ialah hadis yang sangat masyhur. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah dengan para sahabatnya, ini muttafaqun alaih. Tiba-tiba beliau maju, tiba-tiba beliau mundur. Paham ya? Pernah dengar riwayat ini? Ketika beliau selesai sholat, ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa kok tadi Anda maju, Anda mundur? Maka beliau menjelaskan bahwasanya aku tadi dalam sholatku melihat semua hal, semua perkara. Ditampakkan kepadaku yang namanya surga. Dan aku hendak untuk mengambil satu jumput buah-buahan daripadanya. Kalau seandainya boleh saya ambil, bisa kamu rasakan sampai hari kiamat nanti. Disebutkan ketika saya mundur itu, ketika itu iblis, syaitan, laknatullahi alaih,
Dia berusaha untuk mengganggu saya dengan membawa obor api yang menyala-nyala. Mau dikenakan di muka saya, paling saya mundur. Riwayat ini menunjukkan, katanya beliau, bahwasanya penciptaannya sudah berubah. Kalau seandainya masih dalam bentuk api yang menyala-nyala, untuk apa bawa obor api? Kata beliau. Saya paham ya? Untuk apa bawa obor api? Cukup dengan dirinya api itu langsung menghadap ke arah Rasul, sudah cukup untuk takut-takuti beliau. Lalu untuk apa kok kemudian bawa obor api segala digini-ginikan di mukanya beliau? Bukti yang menunjukkan bahwasanya dia sudah berubah dari penciptaannya. Dalil yang lebih tegas lagi, kejadian yang berikutnya yang juga dialami oleh Rasulullah SAW, bahwasanya syaitan ini berusaha untuk memutuskan saat beliau datang untuk menghadap. Maka beliau maju dan mencekik dia. Beliau mengatakan, "Kharaktu." Saya cekik lehernya dia sampai dia itu melet. Tahu melet ya? Ngerti melet ya? Menjulurkan lidahnya sampai saya rasakan dinginnya air liur dia. Dinginnya air liur dia. Cekik, kata beliau. Hampir-hampir saja dia ini saya ikat di tiang-tiang masjid, supaya anak-anak kaum muslimin melihatnya dia. Kalaulah bukan karena saya ingat doanya saudara saya Sulaiman bin Dawud, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, beri aku anugerah kekuasaan yang tidak bisa diberikan kepada seorang pun setelah. Maka saya lepaskan dia. Saya mengatakan, ikhsa aduwallah, minggir kamu musuh Allah. Katanya beliau ini lebih tegas lagi. Kalau seandainya dia itu masih dalam bentuk aslinya yang namanya api yang menyala-nyala, ya nggak mungkin ada lesan ademnya itu. Nggak mungkin bisa dicekik sama Rasul. Masa mencekik api? Segitu ya kan nggak ada bentuknya, ada api. Kamu cekik gini-gini kan ya nggak bisa. Menunjukkan dia sudah berubah dari asalnya. Bisa dicekik, punya lesan, bisa melet, dan dingin. Nah, barakallah. Memang pengalaman orang-orang yang biasa mau diganggu sama jin, itu merasakan sesuatu yang dingin. Ini pengalamannya jinolog. Baik. Al-muhim kaum muslimin yang saya hormati, menunjukkan bahwa penciptaan jin itu sudah berubah dari asalnya. Sebagaimana manusia dulu kalanya terbuat dari tanah, sekarang sudah berubah, bukan lagi manusia tanah. Baik. Kemudian kaum muslimin yang saya hormati, pembahasan yang berikutnya adalah tentang permasalahan iblis, syaitan, dan jin. Mungkin di benak kita masih ada kesemerawutan. Dalam Al-Quran disebutkan dengan kata-kata iblis. Dalam ayat yang lainnya disebutkan dengan kata-kata syaitan. Dalam ayat yang lainnya dibawakan dengan kata-kata jin. Apa hakikat itu semuanya? Jawabannya adalah bahwasanya mereka semuanya itu adalah satu bangsa, yaitu bangsa jin. Bangsa jin dikatakan sebagai bangsa jin dari kata-kata janna al-lail idza satara. Dikatakan bangsa jin dikarenakan mereka bangsa yang tersembunyi, bangsa yang halus. Secara bahasa janna, huruf asal jim dan nun, tamam, itu mengandung makna halus, mengandung makna samar, mengandung makna tertutupi. Dikatakan jin, saking halusnya. Dikatakan junnah, tameng, dikarenakan dia menamengi dirinya dari serangan musuh. Mereka semua dari bangsa jin. Iblis, yang namanya iblis, ini abul jin. Iblis itu kaum muslimin yang saya hormati adalah bapaknya jin. Sementara syaitan
itu jenis khusus dari jin tadi. Yang namanya syaitan diambil dari kata-kata syaitanah, itu mengandung makna syar, mengandung makna jelek. Sehingga yang namanya syaitan itu adalah jin-jin yang kafir, jin-jin yang membangkang, jin-jin yang nakal. Ini syaitan. Ini syaitan. Dan ini kaum muslimin yang saya hormati, diterangkan oleh para ulama ketika mereka membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebutkan dalam surat Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang masalah jin ini. Tentang masalah iblis ini. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Bahwasanya jin itu, bahwasanya iblis itu terbuat dari jin atau dari kalangan bangsa jin, kemudian dia fasik, durhaka kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendapat mayoritas besar ulama, bukan pendapat sebagian kecil ulama, dan itu pendapat yang sahih, bahwasanya iblis laknatullahi alaih itu adalah bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Adapun yang diriwayatkan dari banyak ahli tafsir yang menyebutkan bahwasanya iblis itu dari bangsa malaikat, dari kabilah jin. Kalau malaikat penghuni langit, kalau jin penghuni bumi, itu semua adalah periwayatan Israiliyat, dongeng-dongeng Bani Israel yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Demikian dijelaskan oleh Imam Syamkiti rahimahullah dalam kitabnya Adwaul Bayan, tafsir Adwaul Bayan, ketika menerangkan ayat tadi. Dan yang benar sesuai dengan ayat tadi, kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Yang namanya iblis itu dari bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Kemudian diterangkan oleh sebagian salaf dari kalangan tabi'in, seperti yang diterangkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, salah seorang ahli tafsir pada masanya, di masa tabi'in, dia mengatakan tentang masalah iblis, wa huwa abul jin kama Adam abul jin. Iblis itu adalah bapaknya bangsa jin, sebagaimana Adam adalah bapaknya bangsa manusia. Juga disebutkan dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala dengan syarat yang hasan, dia mengatakan fa iblisu abul jin kama anna Adam abul ins wa Adam minal ins wa huwa abuhum wa iblis minal jin wa huwa abuhum. Tegas belum mengatakan yang namanya iblis bapaknya jin, sebagaimana Adam bapaknya bangsa manusia. Adam dari manusia dan dia bapaknya mereka, sebagaimana iblis dari jin dan dia sebagai bapaknya mereka. Sebagaimana juga diterangkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga demikian. Beliau mengatakan iblis itu bukan termasuk malaikat sedikit pun, tetapi yang namanya iblis itu adalah jin, asal muasal jin, sebagaimana Adam adalah asal muasal bangsa manusia. Pernyataan Abdurrahman bin Aslam, Al-Imam Zuhri, Al-Hasan Al-Basri, tiga imam besar pada masanya dari kalangan tabi'in, menerangkan ayat tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga mengatakan demikian. Dengan tegas beliau mengatakan fa iblis alladzi huwa abul jin. Yang namanya iblis, dia itu adalah bapaknya jin, moyangnya jin.
Kemudian belum menerangkan dalam kesempatan yang lain. Disebutkan dalam bukunya beliau Majmu' al-Fatawa. Beliau mengatakan wasyayatin hum maradatul jin wal jin wa jami'ul jin waladu iblis. Beliau mengatakan bahwasanya yang namanya setan itu pembangkang dari kalangan jin. Jin pembangkang, jin yang kafir. Dan semua jin, semua yang namanya jin itu dari anak keturunannya iblis. Dari tadi ya. Sehingga iblis itu punya keturunan sangat banyak. Tamam? Dari keturunannya ini ada yang baik, ada yang jelek. Yang jelek dikatakan syaitan. Yang baik dikatakan jin yang soleh. Ringkasnya kaum muslimin yang saya hormati, yang namanya jin asal muasal mereka. Iblis bapaknya mereka. Syaitan adalah jin pembangkang. Kata-kata jin itu mencakup jin yang baik, yang muslim, dan mencakup jin yang kafir, lebih umum. Kalau setan itu pasti jin yang jelek. Sebagaimana jin punya setan, manusia pun juga punya setan. Yaitu setan dari kalangan manusia, menggambarkan betapa jeleknya, betapa kufurnya, betapa jahatnya manusia itu. Dari pahami? Paham. Pembahasannya berikutnya. Mana yang lebih dahulu diciptakan? Lebih dulu diciptakan iblisnya, bangsa jinnya ini, atau kalau lebih dahulu diciptakan bangsa manusia? Sebentar, saya mau kasih hadiah lagi, lebih gede masalah. Tergantungnya jawab siapa? Nanti hadiahnya ada 2 jenis majalah ini. Saya yang nunjuk, kalau antumnya yang jawab lah, edalah. Saya mau nunjuk ini. Bentar. Pertanyaannya gampang. Mana yang lebih dahulu diciptakan? Bangsa jin atau bangsa manusia? Yang saya tanya tentunya ya. Coba Mas yang pakai kacamata belakang itu. Yang pakai kacamata di belakang. Yang pakai kacamata. Jenengan Mas. Iya. Dah? Sampean. Iya betul. Jangan oleh sampean. Pertanyaan saya, mana yang lebih dulu diciptakan? Bangsa jin atau bangsa manusia? Dengan dalilnya. Itu yang repot dengan dalilnya ini. Jawab. Yang keras. Bangsa jin. Jin duluan. Dalilnya. Ya walaupun tidak bisa menyebutkan lafaz ayat, paling tidak maknanya atau apanya gitu. Argumentasi Anda apa? Kita jawab, tak kasih 1 majalah. Isinya masalah pernikahan Islamis. Silakan. Argumentasinya apa? Ya apa? Menyerah? Enggak bisa menyerah. Ini Pak. Harus begitu. Wah, semangat. Pak Zati tahu ini masalah pernikahan Islami. Boleh, sejak Pak Zati yang jawab. Silakan. Sebentar, jawabannya sama. Bangsa jin duluan. Nah, apa argumentasinya? Masya Allah. Ambil. Kasihkan ambil. Jelas gamblang. Itu argumentasi namanya. Dan bukan dalam banyak ayat.
Belum menerangkan tadi buktinya kalau jin duluan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam sebagai bapaknya umat manusia ini, bangsa manusia ini. Begitu selesai diciptakan, Allah memerintahkan malaikat dan iblis, jin untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Berarti sudah ada duluan. Pinter, Pak. Dan juga ayat yang saya bawakan sebelumnya itu, Al-Hijr, yang pernah saya bawakan itu, Allah menegaskan dalam firman-Nya, wal janna khalaqnahu qablu min nar samum. Dan yang namanya jin kami ciptakan sebelum Adam dari api yang hitam. Juga disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasul SAW riwayat Muslim dari Jabir, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, iblis itu nengok-nengok itu. Ini makhluk apa yang diciptakan? Ditengok-tengok sama dia, begitu dicermati, maka dia tahu annahu la yatamalak, katanya Rasul. Iblis mengerti bahwasanya manusia satu ini la yatamalak, punya sifat yang tidak bisa konsisten dalam memegang sebuah permasalahan. Jadi ketika diciptakan itu jin sudah ada, sudah nengok-nengok penciptaannya ini. Nah, gitu. Ener, Pak. Allah ya. Masya Allah. Baik. Pembahasan yang lainnya lagi. Ini masih pembahasan kehidupan jin. Anak yakin sampai selesai waktunya masih jin. Belum membahas masalah yang lain-lainnya. Baik, pembahasan yang lainnya lagi. Mana yang lebih sempurna? Mana yang lebih afdal? Bangsa jin atau bangsa manusia? Jawabannya, aku yang jawab sekarang. Jawabannya kaum muslimin yang saya hormati, dengan tanpa keraguan lagi, bangsa manusia lebih afdal daripada bangsa jin. Dalilnya apa? Buktinya, dalilnya kaum muslimin yang saya hormati, dikarenakan para nabi dan para rasul itu semua dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin. Paham ya? Para nabi dan para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala itu dari kalangan bangsa manusia, bukan dari kalangan bangsa jin. Nah, dan itu adalah fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang berjudul Thariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain. Nah, juga itu merupakan fatwa yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala wa ghafara lah. Yang tadi antum bilang guru saya ya, itu guru-guru saya. Saya nggak sempat ketemu dengan beliau. Tamam, dalam buku beliau Tuhfatul Mujib. Dengan argumentasi yang sama, dikarenakan para nabi dan para rasul dari kalangan bangsa manusia, maka lebih afdal, lebih utama bangsa manusia daripada bangsa jin. Nah, barakallahu fiik. Pembahasan yang berikutnya tentang masalah untuk melengkapi yang tadi, jasadnya jin. Diterangkan tadi oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala ketika bertanya tentang masalah jasadnya jin, apakah dia jasad ataukah roh semata, maka beliau menjawab bahwasanya jin itu ialah ajsadun wa arwah. Yang namanya jin itu ialah dalam bentuk jasad, berjasad dan berruh, berarwah. Makhluk yang berjasad, yang memiliki arwah, yang memiliki nyawa, yang berinteraksi sebagaimana beberapa pembahasan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian pembahasan yang lainnya lagi terkait dengan masalah iblis. Apakah iblis itu memiliki turunan? Apakah iblis memiliki turunan? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya. Allah menegaskan dalam firman-Nya,
dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50 Allah menyatakan afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian wahai kaum muslimin, wahai umat manusia, wahai Bani Adam, menjadikan iblis dan zurriyahnya, keturunannya sebagai wali-wali selainku, padahal dia itu adalah musuh kalian? Dalam ayat ini disebutkan oleh Allah bahwasanya iblis itu memiliki zurriyah. Wa zurriyatahu. Apakah kamu menjadikan iblis dan turunan dia? Maka diyakini oleh para ulama bahwasanya iblis itu memiliki keturunan. Baunya keturunan, baunya anak. Tapi pembahasan yang disampaikan oleh para ulama ialah apakah iblis itu punya istri? Ini dia. Ini harus ditanyakan dengan hadiah ini. Apakah jin atau iblis itu punya istri? Saya ulangi lagi ya. Dari ayat tadi Al-Kahfi ayat yang ke-50 tegas Allah mengatakan iblis itu punya keturunan. Dengan kata-kata apakah kamu menjadikan iblis dan keturunannya sebagai wali-wali selainku. Kalau keturunan bolehlah. Kita mengatakan demikian, yakin kita. Iblis punya keturunan. Iblis punya anak. Pertanyaannya, apakah iblis itu punya istri? Tenang. Saya mau nanya ini. Nah, dianya ini. Atau isinya apa? Aku yang nunjuk. Kalau ada yang gini terus satu orang dapat hadiah 10 kan. Sebentar. Masih yang pakai baju Jeffrey. Iya, sampai dia. Pertanyaan saya, apakah iblis itu punya istri? Punya. Masya Allah. Nikahnya tahun berapa? Hah? Nikahnya tahun berapa? Iblis. Saya bilang iblis. Wallahu a'lam. Harus dijawab ini. Apakah iblis itu punya istri? Allah memberitakan iblis itu punya turunan. Pertanyaan saya, apakah dia punya istri? Pakai kerisik. Tenang Pak. Sebentar. Sabar Pak. Anda. Sampai. Kan ini yang 1, 2, 3 sejarahnya yang tadi itu. Sekawan kayaknya ini. Nah, sampai. Ya betul, depannya itu. Yang pakai baju biru. Enggak yang noleh. Nah, sampai. Apakah iblis punya istri? Hah? Bukan yang depannya itu, yang ini. Yang enggak pakai peci. Iya betul. Ya sampean. Gimana jawabannya? Oh, nggak tahu. Ini harus tanyakan sama yang tahu. Wah, ini semangat beliau aja itu. Ya boleh, monggo Pak. Silakan Pak. Punya. Terus siapa istrinya iblis itu? Itu kan sampean membahasnya bangsa manusia. Harus pakai dalil. Tadi kan saya terangkan bangsa jin itu bangsa halus. Sempat ditanyakan kepada salah seorang imam, seingat saya Al-Imam Asy-Sya'bi. Saya tanya, wahai imam, apakah iblis punya istri? Jawabannya beliau, tilka arusun lam ashhadha. Itu acara pernikahan yang nggak pernah saya saksikan. Itu jawabannya saya imam. Itu acara arus, acara walimahan pernikahan yang nggak saya saksikan itu. Artinya apa? Ya saya nggak tahu dia punya istri apa enggak. Dalilnya pakai dalil. Bangsa halus harus pakai dalil, nggak boleh pakai akal-akal.
Argumentasi Anda apa mengatakan punya istri? Kalau keturunan ada ayatnya. Keturunan. Kalau istri, kan ya? Iya. Jawabannya? Oh begitu ya. Gak ngerti. Yang lainnya yang tahu? Ayo coba antum. Punya. Siapa istrinya? Dalilnya apa?